Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan bergabung di dalam pelayanan online renungan-renungan singkat dari Hispater Ministry. Saya berdoa, saya berharap kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tapi di dalam masa-masa Prapaskah. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa lebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi karena setiap berkat Tuhan hadir dalam setiap hidup kami, dan kami bersama-sama saat ini akan merenungkan firman Tuhan waktu memulai aktivitas di dalam minggu ini. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sekali mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 23 ayat ke-33 dan seterusnya. Saya tampilkan teksnya, saya akan bacakan bagi kita semua. Judulnya adalah Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sekalian kita sudah membahas minggu lalu ucapan yang pertama dari 7 perkataan salib, yaitu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita hari akan membahas ucapan Yesus yang kedua. Saudara, mari kita sama-sama melihat peristiwa itu dari sudut pandang orang yang ada di atas kayu salib. Saudara, dicatat di situ Yesus disalib bersama dengan dua orang penjahat. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kemudian posisi Yesus adalah waktu itu sudah habis-habisan. Dipukul, dianiaya, disiksa, dicambuk. Kemudian sepanjang jalan dihina, diolok-olok. Sudah begitu luar biasa, sangat mengerikan sekali sebetulnya. Kita tampilkan lagi tadi ayatnya di situ disebut, semua pihak itu mengolok-olok dia. Semua pihak itu mengejek dia. Suatu pemandangan yang sangat mengerikan sekali di atas kayu salib. Kemudian juga pasti ada pemandangan di kelompok lain, orang-orang yang sedih. Kelompok murid Yesus, ibu Yesus yang sedih, yang ketakutan, menangis. Saudara, jikalau gambar itu terjadi dalam bayangan kita, begitu ya, ada dua orang penjahat itu melihat hal yang sama, pasti dia akan merasa bahwa siapa ini yang disalib ya? Kok mengerikan sekali siksaan yang dialami, menyedihkan juga apa yang dialami. Mereka dengar, mereka lihat, kok malah yang di tengah-tengah ini berdoa untuk mereka. Bukan mengutuki mereka, bukan membalas, tetapi berdoa dan berkata kiranya Tuhan atau Bapa di surga mengampuni mereka, karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira saudara, apa yang di dalam benak penjahat-penjahat itu? Penjahat yang pertama respon seperti ini, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Satu reaksi yang luar biasa sebetulnya. Ini mencerminkan satu sikap yang arogan, dia tidak rasa dia salah, dia juga aji mumpung. Kalau memang dia adalah Kristus, yang Mesias itu, lepaskan diri, lepaskan kami dong. Ayo dong sekalian, kita kan senasib nih, disalib juga. Sikapnya juga kurang ajar. Dalam posisi seperti itu masih berani menghujat dia. Seperti menghina. "Betul, lu Kristus, ayo lepaskan dirimu." Sikap seperti apakah itu, saudara? Bukankah itu adalah natur dosa manusia? Kita seringkali tidak mau menerima kesalahan, tidak mau terima konsekuensi, hukuman disiplin. Bahkan waktu diajar kematian pun manusia-manusia masih suka menghujat Tuhan dengan arogannya. Dia menyalahkan Tuhan apa yang dialami. Sangat mengerikan sekali sikap penjahat seperti ini, saudara. Tapi saudara, ada satu penjahat yang kedua. Dia melihat kepada Yesus, dia menegur penjahat yang pertama itu. Dikatakan di sini, "Kamu tidak takut akan Allah? Kita layak dihukum mati loh, tapi Yesus ini tidak. Dia ini tidak." Saudara, menarik sekali disebutkan di dalam ayat yang ke-41 ya. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, waktu itu penjahat yang dihukum mati mau disalib itu adalah penjahat yang begitu mengerikan dan sadis luar biasa. Sehingga bukan sekedar pencuri biasa. Kemudian dia sadar bahwa kita layak dihukum, kita orang bersalah, tetapi orang ini tidak berbuat salah. Dia bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu tidak ada salahnya. Kenapa dia harus dihukum? Kenapa dia harus dihukum? Kamu penjahat yang satu lagi, sadar diri lu orang bersalah. Kita layak dihukum, tapi Yesus tidak dihukum. Kita takut sama Tuhan. Saudara, respon penjahat itu respon yang luar biasa dan dia berkata begini kepada Tuhan. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wah, satu respon yang sangat indah yang mungkin para pendengar yang ada di bawah salib pun akan kaget. Kok tiba-tiba dia bisa ngomong seperti itu? Dalam kesusahan, kesakitannya dia berseru, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. So, sekalian, ia bertobat. Ia bertobat. Pertobatan yang sejati di waktu yang begitu kritis dan tepat. Beberapa jam kemudian akan mati. Di saat-saat itulah dia bisa berseru, ingatlah aku. Saudaraku sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Saudara, yang pertama begini. Doa penjahat itu langsung dijawab Tuhan. Langsung dijawab Tuhan. Tuhan langsung memberikan jaminan keselamatan untuk penjahat itu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin akan keselamatan kita? Saudara, itu kata-kata yang Yesus berikan itu seperti satu yang sangat indah sekali bahwa hari ini juga bersama dengan aku di Firdaus. Wah, saudara, kita hidup sekian lama, kita mungkin masih sanksi apakah saya diselamatkan atau enggak diselamatkan. Tapi penjahat itu di last minute hidup dia, Yesus berkata, hari ini juga bersama dengan aku di Firdaus. Dia mungkin merasa nggak langsung dijawab doa dia waktu dia minta Tuhan ingat dia. Karena nanti waktu kau jadi raja ingat aku. Tapi langsung Tuhan Yesus menjawab dengan dia. Dengan teliti sekali, dengan tepat sekali. Kemudian saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apa kita yakin dengan keselamatan kita? Roma 10 ayat 9 dan seterusnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Allah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan, saudara, sebuah jaminan keselamatan bagi kita. Bahwa jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, itu adalah Tuhan, kita diselamatkan. Jaminan itu menjadikan satu pegangan buat kita, saudara. Seumur hidup jadi orang Kristen, mungkin mengalami up and down. Seumur hidup pegang bahwa waktu kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, engkau sudah diselamatkan. Jangan ragu dengan hal itu, saudara. Saudara, yang kedua begini. Waktu Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini kau bersama di Firdaus. Kira-kira, saudara, apa respon pendengar yang lain? Saya rasa kalau kita ada di situ, kita bisa mungkin berkata, wah, enak banget ya dia. Seumur hidup berdosa, menyakiti orang, merugikan orang, merusak semua. Di akhir hidup di salib, dia bertobat. Langsung selesai urusannya dan langsung masuk surga. Enak banget dia. Oh, kalau gitu gue kayak dia aja. Ya. Sekarang umur sekian, hidup aja suka-suka, foya-foya, berdosa sana-sini, memuaskan hawa nafsu kita. Nanti, kalau sudah mau mati, baru bertobat. Toh langsung percaya Yesus, selamat masuk surga. Saudara, mungkin kita akan berespon seperti itu ketika melihat si penjahat yang satu itu. Saudara, begini masalahnya. Tahukah Anda kapan ajalmu tiba? Sehingga selama hidup sampai last minute, masih bisa terus berdosa, menikmati dosa. Tahu nggak kapan ajalmu tiba? Artinya apa? Jangan main-main dengan dosa. 5 menit ke depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Sehari ke depan, nggak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga jangan pernah main-main dengan dosa. Penjahat itu tidak bermain-main dengan dosa. Dia hidup dalam dosa yang mengerikan. Dan minitnya dia dapat anugerah besar. Dia bisa diselamatkan. Terus sekalian, jangan main-main dengan dosa. Kita tidak pernah tahu kapan ajal kita tiba. Sehingga setiap saat harus hidup dalam takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, penjahat itu tidak mengalami keindahan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bukan? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan, menikmati banyak anugerah-anugerah Tuhan lain di dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena setelah ngomong begitu, dia langsung mati. Terus kalian, kesimpulannya apa dari kisah ini? Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yang pertama adalah begini, pertobatan yang sejati itu tidak pernah terlambat. Bertobatlah, saudara. Bertobatlah. Kalau hari ini engkau merasa kau ingin bertobat, berdoalah kepada Tuhan. Bertobatlah. Karena tidak pernah terlambat.
Seburuk apapun hidupmu di masa lalu, tidak pernah terlambat. Seburuk apapun kau menyakiti orang, menyakiti sesama, tidak pernah terlambat. Pertobatan sejati selama masih ada kesempatan tidak pernah terlambat. Bertobatlah. Yang kedua, saudara, teruslah berdoa. Berdoa bagi mereka-mereka yang belum diselamatkan. Karena waktunya kita tidak pernah tahu kapan orang itu akan diselamatkan. Terus berdoa dan mengabarkan Injil kepada mereka. Mungkin orang tua kita, mungkin pasangan hidup kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang-orang dekat dengan kita. Seumur hidup belum pernah terima Tuhan Yesus. Tetap terus berdoa, saudara. Sampai mereka bisa mengalami anugerah itu. Sebagaimana si penjahat itu, di last minute-nya mengalami anugerah Tuhan, bukan? Saudara, yang ketiga, yang terakhir, mari kita sama-sama mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Besar anugerah Tuhan. Mengucap syukur karena siapa saya boleh diselamatkan. Memang saya tidak seburuk penjahat itu, tapi saya juga hidup dengan dosa, bukan? Atau engkau bisa diselamatkan, itu anugerah yang besar. Bersyukurlah kepada Tuhan atas anugerah tersebut. Dan hiduplah dalam anugerahnya. Hidup dalam anugerahnya. Saudaraku, kiranya renungan singkat ini boleh makin memantapkan kita, merenungkan sungguh-sungguh masa-masa prapaskah. Masa-masa sebelum Yesus disalibkan, dan makin membuat kita makin mengasihi Tuhan. Yang belum bertobat, segeralah bertobat. Yang terus bergumul dengan orang yang belum percaya, berdoalah terus bagi mereka. Kita bersama mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.